Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Nunayani dengan NIM 188225006 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Iswandini Agustin selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan dua soal, yaitu yang pertama, jelaskan pendidikan bahasa asing dalam ilmu filsafat pendidikan. Pendidikan bahasa asing dalam konteks filsafat ilmu pendidikan. Dalam konteks filsafat ilmu pendidikan, pendidikan bahasa asing memiliki fungsi filosofil yang mendalam. Selain sebagai sarana komunikasi, penguasaan bahasa asing membantu mengembangkan critical thinking atau pemikiran kritis yang merupakan salah satu pilar penting dalam filsafat pendidikan. Dengan belajar bahasa asing, siswa tidak hanya belajar struktur dan kosakata baru, tetapi juga cara berpikir yang mungkin berbeda dengan budaya mereka sendiri. Hal ini mendorong perkembangan kemampuan kognitif yang lebih fleksibel dan terbuka terhadap sebagai perspektif. Selain itu, pendidikan bahasa asing juga menumbuhkan rasa empati dan toleransi siswa. Filsafat pendidikan mengajarkan bahwa pendidikan seharusnya membantu individu memahami dan menghargai perbedaan antar budaya. Dengan mempelajari bahasa asing, siswa belajar untuk memahami konteks sosial dan budaya dari penutur asli bahasa tersebut. Ini menciptakan individu yang tidak hanya berpendidikan, tetapi juga memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang keberagaman manusia. Nah, soal yang kedua, pengaruh negatif platform media sosial berdurasi pendek terhadap literasi digital Gen Z dan solusi strategisnya. Nah, pengaruh negatif platform media sosial berdurasi pendek seringkali didesain untuk memberikan kepuasan instan dengan cara menarik perhatian dalam waktu singkat. Konten yang tepat dan mudah dikonsumsi membuat Gen Z cenderung terbiasa dengan pola pikir yang serba instan, sehingga mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mempertahankan fokus atau membaca konten lebih panjang dan mendalam. Hal ini dapat melemahkan kemampuan analisis kritis terhadap informasi yang mereka temui di dunia digital dan membuat mereka lebih mudah terpengaruh oleh hoax atau informasi yang menyesatkan. Selain itu, ketergantungan pada visualisasi cepat juga berisiko membuat Gen Z lebih memilih konten hiburan dibandingkan konten edukatif. Kebiasaan ini dapat menghambat kemampuan berpikir kritis yang penting dalam memahami informasi secara menyeluruh dan mengambil keputusan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, solusi strategisnya. Yang pertama, meningkatkan kesadaran digital. Artinya, salah satu cara untuk menghadapi pengaruh negatif ini adalah dengan meningkatkan literasi digital sejak dini. Pendidikan formal dapat memainkan peran penting dengan memasukkan mata pelajaran literasi digital di sekolah yang mengajarkan siswa secara memverifikasi informasi, mengenali berita palsu, dan memahami implikasi dari algoritma media sosial. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan digital detox. Dalam artian, mengatur waktu khusus tanpa media sosial bisa membantu Gen Z membangun kembali fokus mereka. Dengan menetapkan periode detox dari media sosial, seperti membaca, menulis, atau melakukan penelitian. Yang ketiga, memanfaatkan fitur pengingat dan kontrol penggunaan aplikasi. Banyak aplikasi sekarang menawarkan fitur pengingat waktu menggunakan
penggunaan atau batas waktu untuk membantu pengguna mengontrol durasi yang mereka habiskan di aplikasi. Menggunakan fitur ini dapat membantu membatasi paparan konten yang dangkal dan mengarahkan perhatian pada aktivitas yang lebih mendalam. Yang keempat, mendorong kegiatan berbasis penelitian atau eksplorasi. Dalam artian, dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi digital, institusi pendidikan bisa mendorong Gen Z untuk terlibat dalam proyek penelitian sederhana yang mengharuskan mereka menggali informasi lebih dalam. Nah, ini mengajarkan mereka bagaimana meneliti topik secara menyeluruh dan tidak hanya bergantung pada informasi cepat dari media sosial. Dengan kombinasi strategi ini, Gen Z dapat tetap menikmati manfaat media sosial berdurasi pendek tanpa mengorbankan kemampuan literasi digital yang penting bagi perkembangan intelektual mereka di era digital. Sekian dari materi yang saya paparkan. Cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih.